Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke bab marfu'atul asma yang ketiga dan empat, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, berarti itu permulaan. Khobar itu penyempurna, pelengkap dari mubtada. Secara bahasa ini. Terus kita definisikan secara istilah ilmu ulama al-nahwu. Al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamil al-lafdiyati. Isim yang di-i'rabi rofa yang sepi dari amil lafdi, tidak ada amil lafdinya. Kalau khobar, al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi, al-musnadu yang disandarkan kepada mubtada. Kita ke Indonesianya isim, khobar juga isim, sama-sama rofa juga. Ini juga sama-sama rofa. Kalau ini di permulaan, ya. Kenapa dikatakan permulaan? Karena sebelumnya tidak ada lafal, tidak ada ngamil, kan? Tidak ada amil lafzi, berarti tidak ada lafal sebelumnya. Benar-benar permulaan. Ini penyempurna mubtada. Ada jumlahnya itu khobar itu isim yang dibaca rofa yang disandarkan dan penyempurna mubtada gitu. Nah, perbedaannya kalau mubtada itu pasti kalau ditambah lengkapnya isim yang makrifat di permulaan itu masih mubtada. Kalau ada isim terkhususnya isim makrifat itu pasti menjadi mubtada. Isim makrifat di permulaan itu pasti mubtada. Karena mubtada nggak boleh berupa isim nakirah. Wala yajuzu iktida binakirah, itu alfiahnya. Malam tufid kamin dan sayyidin namirah. Definisinya ya. Isim dibaca rofa menjadi permulaan. Isim dibaca rofa penyempurna mubtada. Kalau amil lafzi, amil maknawi itu dibahas di i'rab kemarin. Ya kan, ada i'rab, ada termasuki amil, dan amil itu ada lafzi, ada maknawi. Nah, ini salah satu amil maknawi di sini. Yang salah satu amil maknawinya yang merupakan mubtada adalah amil maknawi, namanya amil maknawi ibtidah. Itu definisinya simpel, kita contohkan dulu. Kita bagi dulu contohnya, nanti di pembagian aja. Mubtada khobar nanti juga ada pembagiannya. Untuk ada dua, sama seperti fa'il, naibul fa'il, ada isim domir, isim domir, ada isim dohir. Bedanya kalau tadi di fa'il, naibul fa'il, domirnya selalu mutasil, ya. Ini kalau kita kata domir itu kan ada yang mutasil, ada yang munfasil, ya kan. Domir mutasil itu domir yang gandeng dengan fi'il, dan munfasil domir yang pisah dengan fi'il. Kalau domirnya mubtada itu pasti munfasil saja, tidak pernah domirnya mutasil, tidak pernah tu utawi ingsun, nggak pernah. Pasti ana. Nggak pernah ta utawi siro, nggak pernah. Itu kan domir mutasil. Ta, tuma, tum, nggak pernah. Makanya tidak akan terjadi mubtada berupa domir mutasil. Pasti domirnya munfasil. Ada 12 juga. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Kalau dinyanyikan bisa wa huma hum, hiya huma hunna,
anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu biasa gitu. Kalau ternyata itu 14 ya. wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu bisa nyanyikan itu untuk agar mudah dihafal. Tapi jangan khawatir, di Jumi Indonesia sudah ada. Sudah ada lagunya. Oke. Kalau yang dohir, ini berarti kalau ini ana utawi ingsun, ana anu utawi kita, anta utawi siro, gitu. Bisa dimulai semua ini. Kalau yang dohir ya zaidun qaimun. Zaidun utawi zaid, iku qaimun. Mana mubtada'nya zaid? Zaid mubtada kenapa? Karena isim di permulaan, sebenarnya nggak ada lafal. Terus mubtada yang macam apa? Yang dohir. Kenapa dohir? Karena bukan kata ganti. Simpel. Saya belajar sekarang khobar. Contoh lain boleh, terserah. Yang khobar, macam-macam khobar. Ingat di Jumi itu setiap bab harus definisi dan macam-macam. File tadi kan definisi macam-macam. Definisi macam-macam itu jangan sampai lewat. Itu poin pentingnya supaya tahu hakikatnya dan macam-macamnya. Rokok ya sembako sing dilinting-linting. Ana papire. Definisi rokok. Sebagai rokok ya anak surya, anak kudangnya, ya kan ya, ngerti. Rokok itu apa macam-macamnya ya. Kepentingan. Kalau khobar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada dua, jumlah ada sibhul jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sibhul jumlah juga ada dua, zaraf dan jar majrur. Sekarang kita mufrad dulu. Khobar ada yang dinamakan khobar mufrad, ada yang ghairu mufrad. Definisi mufrad ini bukan yang definisi di isi mufrad, bukan. Beda. Kalau mufrad ini bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Nih. Pokoknya bukan jumlah itu susunan. Bukan berupa susunan. Walaupun dia angkanya 3 misalnya. Contoh, khobar mufrad. Zaiduna qaimuna. Zaiduna utawi zaid akeh, iku qaimuna ngadeg kabeh. Qaimuna ini jamak mudzakkar salim. Tapi dia dikatakan khobar mufrad. Kenapa? Karena bukan susunan. Walaupun akeh, walaupun jamak. Beda dengan mufrad yang di awal tadi. Di kalam. Ya. Kalau yang di i'rab itu definisi mufrad ya bukan tasnya, bukan jamak. Ini bukan isim mufrad, ini khobar mufrad. Walaupun lafalnya berupa jamak, tapi dikatakan khobar mufrad. Kenapa? Karena definisi mufrad di sini bukan jumlah, bukan sibul jumlah, bukan susunan atau serupa susunan. Contoh lagi, Zaidani Qaimani. Pastinya nih, Zaidani itu zaid loro iku qaimine ngadeg karone. Ini khobar mufrad. Kenapa? Karena bukan susunan. Walaupun loro. Walaupun dua. Sekarang kita bedakan dengan khobar yang jumlah atau yang susunan. Ini kan tadi yang selain mufrad itu ghairu mufrad ya. Yang mufrad ada jumlah, ada sibul jumlah. Ini serupa susunan, mirip susunan tapi bukan susunan. Tapi dihukumi seperti susunan, begitu. Sering begitu ya. Karena walaupun dia bukan susunan, tapi karena mirip susunan diberi hukum seperti hukum susunan. Ada susunan ismiyah, ada susunan fi'liyah. Kalau susunan ismiyah berarti diawali isim. Kalau susunan fi'liyah berarti diawali fi'il. Nah, dikatakan jumlah ismiyah karena diawali kalimat isim. Sedangkan jumlah fi'liyah karena diawali kalimat fi'il. Contoh, kalau di jumlah itu contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun utai Zaid iku jari itu utawi pembantunya Zaid iku zahibatun minggat. Jadi khobarnya berupa susunan mutlak khobar.
susunan mubtada khobar itu terdiri dari isim dan isim. Ini namanya jumlah ismiyah. Jadi khobarnya berupa susunan. Nah, susunan ismiyah ya salah satunya mubtada khobar ini. Iya, isim dengan isim. Tapi kalau dalam saja nggak jari hati udah itu nggak muat. Apa Zaidun ibnuhu jamilun. Sama. Zaidun Zaid iku ibnuhu utawi anak Zaid iku jamilun ganteng. Zaid sing anaknya ganteng. Ya kan Zaid itu ya kan? Kalau udah tahu Zaid itu yang pembantunya minggat. Iya. Zaidun utai Zaid iku, nah ini khobar. Khobarnya berupa susunan. Susunan mubtada khobar namanya khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Ada yang ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Contoh, Zaidun koma abu. Zaidun utawi Zaid, ini mubtadanya, mubtada isim dohir. Iku koma ngadeg sopo abuhu bapake Zaid. Khobarnya berupa fi'il fa'il. Namanya jumlah fi'liyah. Nah, ini khobar jumlatun fi'liyatun. Zaid utai Zaid iku koma ngadeg sopo abu bapake Zaid. Sing ngadeg Zaid apa bapake? Oh, Zaidun Zaid. Koma ngadeg sopo abu bapake Zaid. Sing ngadeg Zaid apa bapake? Sengaja Zaid. Zaid mbok koma, koma Zaidun atau Zaid iku koma ngadeg sapa Zaid, sapa abu bapake Zaid. Ya bapake. Ya. Bapake Zaid. Jadi ngabar nak. Susunan mubtada khobar itu kabar ya, jumlah khobariyah termasuk. Fi'il fa'il juga khobariyah. Kalau ngomong susunannya berupa fi'il fa'il berarti sedang mengabarkan sesuatu. Omong susunan mubtada khobar juga mengabarkan khobar itu. Nah, Zaid itu yang bapaknya berdiri. Yang berdiri siapa? Zaid itu yang bapaknya berdiri. Zaid yang berarti Zaidnya bapaknya yang berdiri. Berdiri ya. Hasilnya begini. Jadi ini khobar berupa susunan fi'il fa'il, namanya khobar mufrad jumlah fi'liyah. Ini ada, pasti jarang yang keluar, jarang lah ya, yang seringnya ini ya. Nang asisang sapina maksudnya. Alamatul bulughi salasun. Al-kanul islam khamsatun. Al imani sitatun. Ya kan? Itu semua. Jarang yang khobarnya jumlah. Al-Qatul Qatlam menjadi ada. Ya, gitu. Ini kalau di sampingnya ya masih khobarnya di sini-sini aja, sering muncul. Khobar yang ghairu mufrad sibul jumlah atau yang serupa susunan. Dorof. Berarti khobarnya berupa dorof. Zaidun indaka. Ini contoh jurumnya ada semua. Sinadun jurumnya juga ada. Jangan lupa. Indaka. Zaidun utai Zaid iku indaka ono insan sira. Ini khobarnya berupa dorof. Dinamakan khobar sibul jumlah atau ghairu mufrad sibul jumlah. Khobar berupa sibul majrur majrur. Zaidun fit dari. Zaidun Zaid iku fit dari tetap ing dalam omah. Ini dia menggambarkan saja, oh khobar itu macam-macam loh ini. Ada yang segini, ada yang susunan macamnya. Nanti kita ketemu di kitab ya kadang khobar berubah ini, nggak melulu begini semua. Kadang ada yang begini. Yang paling sering ini. Iya, itu. Dah selesai udah khobar.